Oke guys, jadi ceritanya itu ada part 1, part 2, ini yang part ketiga ya. Aku panjangin dikit ya, soalnya geramah sekali aku. Jadi, di tahun 2014 itu kan aku sering gak tidur di rumah bibiku ya. Seringnya tidur di tempat teman gitu. Maklum lah, remaja, masih 20, bukan remaja, anak muda. Di usiaku yang 20 tahun, sekitar 21, 20-an lah pokoknya. Aku tuh suka tidur di tempat temenku, suka nongkrong sampai malam, suka minum gitu loh. Jadi kalau di rumahku di kampungku itu nggak ada kayak gitu. Jadi aku pergi ke tempat temanku yang ada tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe gitulah. Jadi itu tuh aku tidur di tempat temanku. Yang cerita terakhir kan, waktu aku tidur berdua sama temanku, aku masih pegang HP, masih main HP. Temanku itu udah tiduran gitu, tapi dia nggak tahu merem apa enggak ya. Dan aku belum merem. Yang aku tuh masih noleh ke kiri, dan di sebelah kiri itu ada pintu sama korden. Jadi pintunya itu nggak ada pintu, adanya cuman kayunya doang, itu segi 4, terus ada korden, jadi bisa dibuka tutup pakai korden. Nah di situ dong aku shock. Aku nggak bisa nyenggol teman aku, kayak badanku tuh terkunci gitu loh, nggak bisa teriak. Aku masih ngerasa aku pegang HP, dan aku noleh ke sana, aku melototin karena aku merasa nggak bisa noleh ke sini, cuman bisanya ke sana dan melototin ke pintu itu. Ya terpaksa dong aku melihatnya kan. Aku nggak bisa mencemin mata juga, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain, dan aku melotot ke sana. Dan pemandangannya itulah yang bikin aku seram. Yang anehnya lagi, aku jawab lagi. Si Poci itu kan masih di pintu ya, masih di samping pintu gitu, kayak ngelongok gini loh, ngelongok gini. Itu dia bilang, mana berkate, kayak bahasa Jawa dulu, jaluk berkate, jaluk sate lah. Aku jawab kayak gini, bukan aku yang punya rumah, kamu mintanya sama yang punya rumah, aku cuman nginep, aku nggak tahu, kayak gitu kan. Kamu minta sama yang punya rumah gitu kan. Habis itu aku nggak tahu baca-baca apa, pokoknya baca-baca lah biar aku tuh sadar gitu loh, biar aku tersadar ya. Dan aku tuh jawab gitu. Anehnya tuh aku jawab. Ini tuh pengalaman aku rep-repan yang komunikasi. Itu yang pertama kali. Biasanya tuh rep-repan itu sampai puluhan kali gak pernah komunikasi gitu loh. Karena aku coba bangun. Yang ini tuh bener-bener gak bisa bangun, gak bisa teriak. Habis itu ngos-ngosan, aku senggol temenku. Ternyata temenku belum tidur. Aku bilang, kamu gak denger aku teriak-teriak? Gak denger. Kamu gak denger aku ngomong? Gak denger. Aku kira kamu tidur, dia bilang gitu. Padahal aku gak tidur coy. Itu yang paling seram. Aduh, gak lagi-lagi pokoknya. Gak lagi-lagi. Kamu pernah gak rep-repan serem dan konversasi kamu itu tanya jawab ataupun menjawab si syaiton atau hantu yang mengganggu kamu saat tidur itu? Pertanyaan mereka gitu. Aneh kan. Aku aja gak habis pikir. Setelah itu aku ceritakan lah ke yang punya rumah kan. Ya kamu gimana nih, ada yang mimpiin aku, bukan mimpiin sih, ngerepin aku kayak gini gitu loh. Usut punya usut, itu tuh ternyata ada sumur yang ditutup gitu loh guys. Kalau di Jawa kan mitosnya itu sumur nggak boleh ditutup kan, nggak tahu apalah pokoknya sumur itu nggak boleh ditutup, ataupun kalau mau tutup tuh harus diselamatin dulu, harus ngaji atau apalah dan lain-lain. Itu tuh ternyata sumurnya itu ditutup, dan nggak tahu mereka mengadakan pengajian atau enggak gitu loh. Ternyata mungkin minta selamatan atau apa ya, aku nggak tahu. Tapi aku sudah sampaikan ke yang punya rumah, dan yang punya rumah mengabaikan aja ya. Sudah, begitulah. Sekian cerita rep-repanku dan tanya jawab sama si Poci, ada di part 1 dan part 2. Bye.